Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Disutioningrum dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler 31 Angkatan 2021, NPM 21311049. Saya kuliah di Politeknik Diksi Ganesha Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia, dan ibu dosen saya yang bernama Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Bab pertama yaitu pendahuluan. 1. Latar belakang. Sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan kesehatan. Intinya, sistem kesehatan merupakan seluruh aktivitas yang mempunyai tujuan untuk mempromosikan, mengembalikan, dan melihara kesehatan. Sistem kesehatan memberi manfaat kepada masyarakat dengan distribusi yang adil. Sistem kesehatan tidak hanya menilai dan berfokus pada tingkat manfaat yang diberikan, tetapi juga bagaimana manfaat itu didistribusikan. Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, negara akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup yang berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai kebutuhan publik. Salah satunya contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah kesehatan. Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparatur berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap. Salah satu wujud yang menyediakan layanan publik di bidang kesehatan adalah puskesmas. Tujuan utama dari adanya puskesmas adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yang relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang saling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai suatu lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki sifat sebagai suatu lembaga yang tidak terwujud untuk mencari keuntungan atau non-profit organization. Walaupun demikian, kita dapat menutup mata bahwa kebutuhan sistem informasi di dalam rumah sakit. Rumah sakit merupakan lembaga dalam mata rantai sistem kesehatan nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit perlu diarahkan pada tujuan nasional di bidang kesehatan. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenah agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan ramah. Mengingat bahwa suatu negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Untuk mempertahankan pelanggan, pihak rumah sakit dituntut selalu menjaga kepercayaan konsumen secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan konsumen sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan atas pelayanan yang diberikan. Konsumen rumah sakit dalam hal ini pasien yang mengharapkan pelayanan di rumah sakit. Di rumah sakit bukan saja mengharapkan pelayanan medis dan perawatan, tetapi juga mengharapkan kenyamanan, akomodasi yang baik, dan hubungan harmonis antara staf rumah sakit dan pasien. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain itu, tercantumnya pelayanan kesehatan sebagai hak
masyarakat dalam konstitusi menempatkan status sehat dan pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat. Fenomena demikian merupakan keberhasilan pemerintah. Selain ini ada dalam kebijakan politik di bidang kesehatan yang menurut pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan secara tersusun, menyeluruh dan merata. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu sistem dalam mengetahui tentang pengertian pelayanan kesehatan. 2. Sistem dalam mengetahui tentang bentuk dan jenis pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sistem dalam mengetahui tentang syarat pokok pelayanan kesehatan. Yang keempat, sistem dapat mengetahui tentang stratifikasi pelayanan kesehatan. Yang kelima, siswa dapat mengetahui tentang jenjang pelayanan kesehatan. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tentang upaya pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, untuk mengetahui tentang pengertian sistem pelayanan kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui tentang bentuk dan jenis pelayanan kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang syarat pokok pelayanan kesehatan. Yang keempat, untuk mengetahui tentang stratifikasi pelayanan kesehatan. Yang kelima, untuk mengetahui tentang jenjang pelayanan kesehatan. Yang keenam, untuk mengetahui tentang upaya pelayanan rujukan. Bab 2 yaitu isi. 1. Pengertian pelayanan kesehatan. Pengertian pelayanan kesehatan menurut para ahli dan institusi kesehatan adalah: 1. Menurut Profesor Dr. Andes Soekidjo Notoatmojo, kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif, pencegahan dan promotif, peningkatan kesehatan dan sasaran masyarakat. Yang kedua, menurut Azwar 1996, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Yang ketiga, menurut Depkes RI 2009, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif, memelihara dan meningkatkan kesehatan, preventif, mencegah, kuratif, penyembuhan dan rehabilitasi, pemulihan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat. Lingkungan yang dimaksud subsistem di sini adalah subsistem dalam pelayanan kesehatan, yaitu input, proses, output, dampak, dan umpan balik. Yang kedua yaitu tujuan pelayanan kesehatan. Promotif, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Hal ini diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan. Preventif, pencegahan terhadap orang yang berisiko terhadap penyakit, terdiri dari preven primer, terdiri dari program pendidikan seperti imunisasi, penyediaan nutrisi yang baik dan kesegaran fisik. Preventif sekunder, terdiri dari pengobatan penyakit pada tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara menghindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit tersebut. Yang ketiga, bentuk dan jenis pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama, primer, pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat dan dimotori oleh 1. Dokter umum, tangan medis, 2. Perawatan medis, tenaga premedis. Pelayanan rendahan kesehatan primer health care atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. Primary health care
pada pokoknya ditunjukkan kepada masyarakat yang sebagai besarnya bermukim di pedesaan serta masyarakat yang berpenghasilan rendah di perkotaan. Pelayanan kesehatan ini sifatnya berobat jalan, ambulansi service, diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Contohnya puskesmas keliling dan klinik. Yang kedua, pelayanan kesehatan tingkat kedua sekunder. Pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan subspesialis tetapi masih terbatas. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier adalah rumah sakit tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut. Di Indonesia terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari rumah sakit tipe D sampai dengan rumah sakit kelas A. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh 1. Dokter spesialis, 2. Dokter subspesialis terbatas. Pelayanan kesehatan ini sifatnya pelayanan jalan atau pelayanan rawat. Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contoh rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D. Yang ketiga, pelayanan kesehatan tingkat ketiga tersier. Pelayanan kesehatan tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis serta subspesialis luas. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter subspesialis dan dokter subspesialis luar. Pelayanan kesehatan ini sifatnya dapat merupakan pelayanan jalan atau perawatan rawat inap, rehabilitasi. Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Contohnya rumah sakit tipe A dan rumah sakit tipe B. Yang keempat yaitu syarat pokok pelayanan kesehatan. Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah 1. Tersedia dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat serta bersifat berkesinambungan, artinya semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan. Yang kedua, dapat diterima dan wajar, artinya pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mudah dicapai, dipandang sudut lokasi untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik. Pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Yang keempat, mudah dijangkau dari sudut biaya untuk mewujudkan keadaan yang harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Yang kelima, bermutu, menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu sertifikasi pelayanan kesehatan. Sertifikasi pelayanan kesehatan merupakan pengelompokan pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan tingkat kebutuhan subjek layanan kesehatan. Sertifikasi pelayanan kesehatan yang dianut oleh tiap negara tidak sama, namun secara umum sertifikasi pelayanan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu 1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka. Promosi kesehatan. Yang dimaksud pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok, basic health service, yang sangat dibutuhkan oleh sebagai besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan, ambulanse atau outpatient service.
Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan balkesmas. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan tingkat kedua. Yang dimaksud pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut yang diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan rawat inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer dan memerlukan tersedianya tenaga spesialis. Bentuk pelayanan ini misalnya rumah sakit tipe C dan D. Yang ketiga, pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder, bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga super spesialis. Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah rumah sakit tipe. Yang keenam yaitu jenjang pelayanan kesehatan. Berdasarkan tingkat pelayanan kesehatan, maka jenjang pelayanan kesehatan dibedakan atas 5, yaitu tingkat rumah tangga, pelayanan kesehatan oleh individu atau oleh keluarga sendiri. Yang kedua, tingkat masyarakat, kegiatan swadaya masyarakat dalam menolong mereka sendiri, misalnya posyandu, polindes, POD, Saka Bakti Husada, dan lain-lain. Yang ketiga, fasilitas pelayanan tingkat pertama. Upaya kesehatan tingkat pertama yang dilakukan oleh puskesmas dan unit fungsional di bawahnya, praktek dokter swasta, bidan swasta, dokter keluarga, dan lain-lain. Yang keempat, fasilitas pelayanan tingkat kedua. Upaya kesehatan tingkat kedua, rujukan spesial oleh Balal Pengobatan Penyakit Paru BP4, Balal Kesehatan Mata Masyarakat BKMM, Balal Kesehatan Kerja Masyarakat BKKM, Balal Kesehatan Olahraga Masyarakat BKOM, serta pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional SP3T, rumah sakit kabupaten atau kota, rumah sakit swasta, klinik swasta, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan lain-lain. Fasilitas pelayanan tingkat 3. Upaya kesehatan tingkat 3, rujukan spesialis lanjutan atau konsultan oleh rumah sakit provinsi atau pusat atau pendidikan, dinas kesehatan provinsi, dan departemen kesehatan. Yang ketujuh yaitu upaya pelayanan rujukan. Sistem rujukan adalah suatu sistem pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal, dalam arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu, atau secara horizontal dalam arti antara unit-unit yang setingkat kemampuannya. Salah satu bentuk pelaksanaan dan pengembangan upaya kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional SKN adalah rujukan upaya kesehatan. Untuk mendapatkan mutu pelayanan yang lebih terjamin, berhasil guna, efektif, dan berdaya guna efisien, perlu adanya jenjang pembangunan tugas di antara unit pelayanan kesehatan melalui suatu tatanan sistem rujukan. Dalam pengertian sistem rujukan, upaya kesehatan adalah suatu tatanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya masalah dari suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal, kepada yang berwenang dalam dan dilakukan secara rasional. Yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan, pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai suatu lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki sifat sebagai suatu lembaga yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan atau non-profit organization. Jadi, pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang
Tujuan utamanya adalah promotif, memelihara dan meningkatkan kesehatan, preventif, pencegah, kuratif, penyembuhan dan rehabilitasi pemulihan, kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat lingkungan. Saran, pendidikan terhadap pengetahuan perawat secara berkelanjutan perlu ditingkatkan, baik secara formal dan informal, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan komunitas, dengan harapan institusi pendidikan maupun mengajarkan cara memberikan pelayanan asuhan keperawatan komunitas sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik. Sekian makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.